warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai acara, aku mau nanya dulu nih, kira-kira kabar teman-teman semua gimana? Baik, sehat? Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Betul Pak Firman? Betul. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah hadir di acara talk show bersama Pak Firman. Tepuk tangan dulu dong Pak Firman. Ya, Bapak, di sini kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Ya, karena memang di usia-usia remaja seperti ini Pak, kadang-kadang banyak anak-anak yang kurang percaya diri. Kurang percaya Ya, diri. dengan aspek seperti insecure, banyak faktornya. Nah, itu menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau dari kata-kata percaya diri itu kan sebetulnya sederhana banget ya teman-teman. Percaya diri, dua kata itu kan percaya diri. Kalau nggak percaya berarti ragu-ragu, benar nggak? Tapi nggak ada istilah ragu-ragu diri, adanya insecure. Pertanyaannya adalah percaya diri itu apa sih? Percaya diri itu adalah kepercayaan kita kepada potensi kekuatan yang ada pada diri. Nah, pada prinsipnya itu. Tapi nanti juga akan masuk kita kepada yang disebut dengan harga diri. Nah, biasanya kalau sudah percaya diri, harga dirinya naik. Contoh kalau misalkan kalian punya wajah yang minimalis. Nah, yang minimalis ini kalau itu membuat kamu enak, senang, bahagia, itu akan membuat percaya diri dan harga dirinya pun akan meningkat. Nah, percaya diri ini juga Bintang ya, banyak yang sekarang itu insecure nih. Ya, banyak sekali Pak. Karena ketika melihat kekurangan biasanya kepercayaan diri seseorang itu terganggu. Yang disebut dengan insecure itu aku mah gak apa, aku kan aku mah cuma datang dari kampung. Betul banget Pak. Apakah saya mau bisa berprestasi enggak nih? Nah, itu kan merasa percaya dirinya akan menurun. Jadi sebetulnya percaya diri itu adalah kemampuan untuk percaya pada kemampuan diri, bentuk fisik atau kemampuan yang ada pada diri kamu yang itu akan membuat kamu percaya banget. Nah, Ya, mungkin itu tanggapan dari Bapak ya Pak. Tapi Pak, gimana sih Pak caranya agar kita tidak insecure dan tetap percaya diri? Karena kan banyak dari anak-anak remaja sekarang itu ketika sudah melihat media, mereka tahu standar kecantikan, standar ketabaran itu yang memang berbeda dengan media. Bagaimana Pak untuk agar kita pun tetap percaya diri dan menampilkan apa adanya? Ya, jadi di bagian dari kepercayaan diri itu secara runutnya itu terbentuk, awal-awal itu terbentuk oleh pandangan terhadap diri kita sendiri dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman memandang pada diri kita yang itu adalah jelek, maka biasanya itu mengganggu kepercayaan diri. Nah, kalau pandangan kepada dirinya itu sudah negatif, maka sebetulnya itu sedang merusak kepercayaan diri kita. Makanya buatlah pandangan diri kepada kita itu yang positif. Biar ketika melihat ada orang yang lagi staycation, terus kemudian di Instagramnya itu, kok ini mah liburannya kayaknya enak ya, kalau aku kan di rumah aja banyak tugas, itu ini harus dikerjain, kok kapan liburannya? Jadi itu akan mengurangi nanti kepercayaan diri kita. Atau misalkan ada tadi dilihat-lihat di media itu ada standar kecantikan, standar kegantengan gitu ya. Terus kemudian dalam diri kita itu mengatakan, iya kayaknya aku di bawah standar banget ya. Nah, ini disebutnya pandangan diri kita. Jadi kata-kata diri yang negatif atau positif itu awal mula percaya dirinya akan meningkat atau menurun. Kalau pandangan terhadap dirinya itu negatif, biasanya itu akan menurunkan kepercayaan diri. Sehingga imbasnya itu adalah gak mau tampil, gak mau berada di lingkungan orang lain. Yang ada adalah kalau turun percaya diri itu dia akan minder, dia akan tidak mudah bergaul. Jadi bahaya banget nih kalau
percaya diri nih Kang Bintang. Nah, ya benar tuh teman-teman. Jadi ada solusi terbaik dari Kang Bintang untuk kita percaya diri itu, kita jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, Ya, benar. harus Kayak percaya diri. lagu apa itu ya, ada membanding-banding. Lagu apa tuh? Orang itu ada yang tahu. Tahu nggak? Tahu nggak katanya lagunya apa? Nggak tahu ya? Oh nggak tahu. Wah, nanti kita cari. Ya, apalagi Pak di apa ya zaman sekarang itu ya, apalagi kurikulum merdeka itu memang kepercayaan diri itu sangat dibutuhkan sekali. Terutama kan kita di bidang apa namanya presentasi ya, kadang-kadang tidak hanya tugas yang kita kerjakan kalau di sekolah, tapi presentasi yang membutuhkan kepercayaan diri lebih. Nah, jadi memang sangat bermanfaat sekali ya kalau kita harus berpercaya diri memiliki potensi seperti itu. Ya betul sekali Kang Bintang. Biasanya kan kita kalau mau tampil itu suka ada kata-kata diri yang mengganggu di kita. Ya. Saya mampu enggak ya, bener nggak? Teman-teman pernah gitu nggak? Saya bisa nggak ya? Aku malu kalau misalkan pas bicara tuh ada yang menertawakan. Nanti kalau aku wah takut deh. Nah itu tuh namanya pandangan diri, kata-kata diri. Kalau kata-kata diri kalian sudah mengatakan yang negatif, itu biasanya akan menurunkan percaya diri Kang Bintang. Nah, mungkin ini lagi bertanya-tanya, gimana caranya biar meningkat terus percaya diri itu Pak? Nanya enggak? Kamu nanya? Udah Pak, kadang-kadang sering terjadi banget ya kalau misalkan ketika kita yang dialami kita selaku pelajar ketika mau presentasi contohnya ya, kadang-kadang kita tuh udah bekal dari rumah gitu, kita mau ngomong apa nih, kita udah ngumpulin di otak, tapi ketika kita tampil ya, ketika karena kepercayaan diri yang kurang, semua itu hilang gitu, kabur ya, apa yang kita persiapkan itu sudah tidak ada gitu. Biasanya sering dialami oleh teman-teman. Betul? Oke, ya. Barangkali dari teman-teman semua ada yang ditanyain nggak pada Pak Firman tentang kepercayaan diri? Atau ada pengalaman nggak ketika percaya diri turun? Oke, silakan. Silakan. Gimana kalau misalnya kita sendiri udah percaya diri gitu ya Pak, tapi ada aja omongan orang lain yang bikin kita tuh ngedown gitu, atau misalnya tuh jadi gak percaya diri, misalnya tuh kayak jangan dibandingin sama orang lain, atau kayak ih kamu gak kayak si ini gitu. Waduh, iya. Oh iya, ini real banget ya kejadian. Faktornya kata orang lain. Ya, memang benar. Jadi kembali ke teorinya nih teman-teman, percaya diri itu terbangunnya itu kan tadi ya dari pandangan diri. Nah pandangan diri itu biasanya terjadi karena ada namanya itu self image. Self image itu adalah image diri kita. Nah teman-teman hari ini mengimagekan diri teman-teman itu siapa? Contoh misalkan aku mah seorang siswa SMA 1 Majalengka, dia hebatan, atau misalkan masuk ke sekolah yang keren. Nah sebetulnya itu akan menjadi self image kita nih, tetapi nggak cukup. Self image ini harus dibantu dengan image berikutnya, yaitu biasanya yang paling mudah itu adalah mengibaratkan ke sesuatu. Jadi hati-hati mengibaratkan sesuatu diri kita. Misalkan aku mah seperti Superman Pak, karena aku tuh ototnya kuat, balon besi. Nah, kalau yang pintar-pintar berarti bisa kalian membangun self image itu ke orang-orang pintar. Siapa orang pintar? Misalkan aku mah seperti Einstein Pak, 1 kali 1 bisa langsung saya jawab, 2 kali 2 bisa langsung saya jawab. Apalagi yang 20 kuadrat akar min itu, wah itu mah cetek Pak. Aku tuh kayak Einstein. Atau juga self image ini akan terbangun dari cita-cita. Makanya teman-teman harus dibangun tuh cita-citanya. Aku mah mau jadi guru, aku mah mau jadi dokter, aku mah mau jadi pilot, mau jadi, nah itu akan menjadi self image. Nah kalau si self image ini diiyakan oleh lingkungan, maka akan menguatkan percaya diri. Nah sebaliknya tadi yang ditanyain sama Sakti apa? Aku pernah atau aku gimana kalau misalkan aku tuh dibandingin, kuatin self image. Self image-nya kuatin, enggak kok. Aku mah orang, self image-nya tergantung Sakti ya. Self image yang dibangun kira siapa? Aku mah anak yang harus membahagiakan orang tua, misalkan. Aku mah seperti siapa yang minta Einstein? Aku mah seperti siapa yang diimage-kan?
Kalau nanti tidak diiyakan oleh orang lain, nggak apa-apa, karena yang menguatkan percaya diri itu adalah cita-cita dan self image-mu yang harus dikuatin. Enggak kok, enggak seperti yang kamu bicarakan. Nah, jadi kita membantah, membanding-bandingkan, kita hiraukan saja. Gitu. Ya. Kita percaya terhadap diri kita sendiri, jangan dengerin omongan orang lain. Gitu. Betul. Karena yang akan bikin diri kita itu terombang ambing gitu. Iya, terombang ambing. Gitu. Kadang-kadang tidak konsisten dengan prinsip diri kita sendiri. Ya, jadi nanti si self image ini akan membangun percaya diri. Nah, terkadang teman-teman pernah nggak mengibaratkan teman-teman sendiri itu seperti apa? Karena itu tuh akan jadi ini ya fondasi atau kalau ibaratnya strukturnya kan self image, percaya diri, nanti self esteem. Nah, self esteem ini harga diri. Jadi ketika percaya diri naik, biasanya dia merasa berharga. Kalau harga diri itu ke arah harga, bukan harga uang ya. Kamu minta harganya berapa? Bukan, cuma harga diri. Memang harga diri kamu harganya berapa? Minta harga gitu. Jadi biasanya kalau orang percaya diri diterima oleh lingkungan, dia akan merasa bahagia menjalani kehidupan. Sebaliknya kalau misalkan turun semua tuh, si percaya diri turun, harga diri turun. Nah ini biasanya agak akan bermasalah. Dia menjalani kehidupannya biasanya tidak bahagia nanti ya. Memang bahaya banget. Jadi caranya kuatin self image dan bantah kata-kata negatif yang hadir dari lingkungan. Kamu kok sekarang kalau dari ranking 1 kamu suka ininya, suka nggak ngapalin. Gimana ngebantahnya? Iya sih, tapi aku tetap kok masih bisa bersemangat. Pokoknya masih ada kesempatan. Sekarang sih ya aku turun nilainya, tapi kan masih ada waktu. Nah itu cara membantahnya gitu. Jadi kalau ada datang negatif dari luar yang akan menurunkan self image kita sama kepercayaan diri, itu bantahnya itu kata-katanya seperti itu. Misalnya, iya sih aku dapat nilainya sekarang jelek, tapi kan masih ada waktu, aku masih bisa punya kesempatan. Nah jadi kalau itu terjadi, kekurangannya terjadi, boleh diiyakan, tetapi langsung buat kata-kata positif agar menguatkan kembali percaya diri. Coba perhatikan nih kata-katanya. Kamu kok sekarang nilainya turun, kamu gak pernah ngapalin ya? Wah males banget sih kamu. Bener gak? Itu kan negatif semua kan? Ya. Dan itu akan pengaruh ke percaya diri kita. Kalau itu terjadi, iya memang benar karena ngapalkan, terus kemudian nilainya turun, kamu boleh mengiyakan, iya sih aku memang kemarin jarang ngapalin sih, makanya nilainya turun. Jangan sampai sana aja, tapi lanjutin kalimatnya. Tapi kan aku masih yang punya kesempatan. Iya sih kemarin aku turun, tapi next saya nggak boleh lagi turun seperti kemarin. Nah itu caranya. Jadi langsung dibantah itu dengan biasanya kalau kata-kata pembantahan dalam bahasa Indonesia itu kan ada pakai kata tapi atau walaupun ya, walaupun aku hari ini semester ini masih kurang nilainya, tapi kan masih ada kesempatan. Nah itu caranya. Jadi kalimat per kalimat yang dikatakan pada diri kita itu akan sangat berpengaruh ke kita. Apakah kita jadi insecure atau hilang insecure? Nah itu tadi pembahasan dari Pak Firman. Kira-kira ada yang mau tanya lagi Kak? Silakan aja ya. Ya silakan Sapira. Oh kayaknya Sapira mah nanti bisa dapat hadiah ya? Iya amin. Semoga nanti banyak nanya. Nanya. Ya. Kayak mendominasi gitu ya? Ya, gitu. Itu gimana tuh Pak? Apakah emang yang salahnya tuh di diri kita sendiri atau misalnya emang sudah baca juga atau gimana? Oh ya, wah ini kayaknya mewakili sebagian yang pernah merasakan juga. Ya. Kalau seperti itu kan orang itu punya pandangan ya.
orang itu punya pandangan, punya persepsi yang disebut dengan sudut pandang. Nah sebetulnya sah-sah aja sih orang lain mengatakan bahwa kamu kepedean banget sih, apa-apa kamu lagi, kok kamu kamu lagi, akunya kapan misalkan gitu. Nah sebetulnya kalau misalkan di lingkungan itu terjadi seperti itu, kepercayaan dirimu ini kan sudah bagus sebetulnya. Dalam arti dia memiliki keyakinan bahwa aku bisa dan tampil. Tapi ada sudut pandang negatif dari orang lain. Gimana nih agar ini semuanya tidak ada feeling guilty, feeling guilty, rasa bersalah bisi aku teh kepedean, aku lagi. Gimana tuh caranya? Jadi caranya adalah kita perbesar empati. Empati itu memberi kesempatan ke orang lain kalau misalkan kemampuan orang lain itu ada juga. Nah, empati kita ke orang lain itu coba nanti diaktifkan. Apakah benar ini tuh bisa sama aku aja atau dikasih kesempatan ke orang lain? Kalau misalkan orang lain yang sudah diberikan kesempatan itu memang gak mampu, gak bisa, berarti mau tidak mau yang kita lagi yang sudah percaya diri dan harus kan kalau di belajar mah harus segera selesai kan? Iya, betul sekali Pak. Pak ini aku mau ngasih pengalaman pribadi aku ke Bapak sekaligus ke teman-teman. Jadi sebenarnya ini cerita lucu ya Pak ya. Jadi waktu itu saya pernah ini berarti judulnya membangun kepercayaan diri di dalam panggung. Jadi waktu itu saya ditunjuk gitu, untuk menyampaikan pidato. Ya. Dan ketika itu juga ada Bapak Camat, gitu, ada Bapak Kabin, orang-orang besar lah gitu yang saya lihat, saya kaget. Saya merasa deg-degan gitu kan, karena tidak terbiasa mungkin apa baru pertama kali melihat kejadian seperti itu. Jadi saya pejabat semua ya, masih deg-degan Pak. Pernah nggak sih kalian teman-teman ada yang dengar kayak misalnya gini, ketika kita tampil, bayangin aja semua orang itu jadi batuk atau jadi pohon, dan itu nggak bisa gitu ya, dia sebenarnya itu saya pikir, saya membayangin mereka jadi pohon nggak bisa gitu, tetap aja gitu, ada bapaknya, ada tangannya, ada kakinya gitu. Itu salah satu eksperimen yang sangat sulit gitu. Gimana ya katanya bisa nih kita jadi percaya diri kalau misalkan ngebayangin orang-orang ini gitu, ngebayangin bahwasannya Bapak Camat, Bapak Gubernur itu jadi pohon gitu, ternyata susah gitu. Tapi yang saya lakukan justru saya bicara seperti ini, punten Bapak Ibu, saya mah kurang terbiasa, saya mah suka gemper gitu, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Setelah itu saya jadi percaya diri. Nah sebenarnya kalau misalkan secara apa ya, secara public speaking yang benar atau kepercayaan diri yang itu tidak boleh kan, tidak boleh dilakukan gitu. Ya. Itu saya pengalaman aja gitu, saya pernah mengalami demam panggung yang seperti itu. Karena belum terbiasa mungkin dari sebelumnya tidak pernah berbicara dengan orang-orang besar. Tapi kita harus berpikir gini loh, gak mungkin mereka itu cuma duduk melihat kita gitu. Dan memiliki jabatan yang besar, belum tentu dia bisa seperti saya gitu ya, memiliki kemampuan yang sama seperti saya. Nah barangkali teman-teman ada yang punya cerita lagi atau punya pengalaman nih tentang membangun kepercayaan diri tidak hanya di dalam panggung ya, bisa kepercayaan diri itu masuk kemana saja gitu. Atau kalau di kelas itu kan biasa kalau guru-guru saya sering dengar itu ada yang mau menjawab enggak. Biasanya kan agak susah tuh ngacungin tangan tuh bener. Masih malu ya. Kemungkinan itu masih insecure. Terus kemudian belum percaya diri. Jawabannya salah nih atau gimana? Atau misalkan ada yang ditanyakan anak-anak langsung mengamankan diri kan biasanya seperti kucing yang pemalu tuh. Nah padahal itu sebetulnya latihan percaya diri teman-teman. Ketika ada kesempatan itu harusnya percaya diri. Nah pertanyaan tadi yang nyambung dengan pengalaman yang Kang Bintang itu sempat saya alami juga kan. Ya. Jadi waktu SMA itu kan saya juga ada tugas untuk berpidato dan ada yang disikir, man nanti bayangin aja ini makhluk-makhluknya tidak hidup, pas di panggung ya memang nggak bisa. Dan sebetulnya ketemu ilmunya itu kalau kita lagi berbicara di hadapan orang lain, di hadapan misalkan para pejabat-pejabat, itu adalah keuntungan besar bagi kita. Yang pertama, jam terbang berbicara di hadapan orang lain itu bertambah. Yang kedua, biasanya orang-orang yang menjadi tamu kita atau audien kita itu ada yang disebut dengan pemakluman. Jadi jangan takut salah teman-teman, karena yang di hadapan kita juga
dimensi pemakluman. Jadi memaklumi, oh iya nggak apa-apa, oh dia kan masih belajar atau begitu, itu akan mengamankan rasa insecure kita. Jadi tampil aja salah atau benar atau ada yang kurang sempurna gitu ya. Yang kurang sempurna itu audiens itu akan memaklumi. Jadi teman-teman bawa aja kalau ada kesempatan. Yang ketiga, simpan di pikiran kita ketika ada kesempatan itu, bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi dapetin aja. Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Kan nggak ada kesempatan kedua kali. Mungkin guru itu nggak memberikan kesempatan, langsung ujian. Ayo, kalau misalkan ya udah, kalau tidak ada yang bertanya, tidak ada yang mau menjawab, kita ulangan. Aduh, kan kita menyesal. Tadi aku bertanya, tadi aku tidak jawab. Kesempatannya kan hilang kan gitu. Nah, jadi 3 hal ini ya teman-teman. Tampil aja. Yang pertama, karena orang lain yang melihat kita itu pasti memaklumi kalau ada yang kurang sempurna. Yang kedua, dan memang kesempurnaan kan bukan milik manusia, ya, jadi justru kepercayaan diri tampil itulah yang nanti akan membuat kita jadi lebih baik. Yang kedua tadi apa? Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Yang ketiganya apa tadi? Apa ayo? Yang pertama, audiens itu ada dimensi pemakluman. Jadi jangan khawatir, pasti dimaklum. Kedua, kesempatan tidak datang kedua kali. Yang ketiga, asal 3 ya tadi. Yang ketiga itu tadi ada itu kan? Yang ketiga itu adalah orang ini pada tidur ya. Gak ada yang inget ya. Yang ketiga itu apa? Apa cuma 2 ya? Kayaknya cuma 2 ya. Cuma 2. Pemakluman, anggap dan tenang saja, karena yang mendengar kita itu pasti memaklumi kalau belum sempurna banget. Jadi sayang banget kalau misalkan kesempatannya malah membuat motivasi. Justru dengan sudah tampil itu biasanya motivasi meningkat. Iya. Gitu kan Indra. Seru ya ini. Tapi kayak kasih tepuk tangan dong buat Pak Indra. Kami kan makasih banget nih sudah bisa talk show di kelas yang keren nih, kelas 1 SMA ini 1 Majalengka. Makasih ya. Kayaknya ada kelas lagi kayaknya ya. Jadi kita tutup aja kayaknya nih. Biar teman-teman langsung aplikasi nih setelah dapat pencerahan seperti ini. Nanti di pelajaran berikutnya langsung aplikasiin, langsung percaya diri, langsung hilangin tuh yang namanya insecure. Ya, tadi kesimpulannya teman percaya diri, be yourself ya. Apa adanya dengan diri kita sendiri gitu ya Pak ya. Jangan dengerin kata-kata orang lain, karena memang komentar positif, komentar negatif itu pasti selalu ada ya. Ketika kita melakukan hal apapun, komentar positif dan negatif itu selalu ada. Ya, intinya kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya, jadi diri sendiri, selalu ambil percaya diri. Oke, bila itu topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.